Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kebetulan saya sedang ada di dalam mobil ya, perjalanan ke tempat kerja. Seperti biasa jam setengah 11, jam 10 harus sudah sampai di lokasi kerja. Pagi ini kita alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti mana mestinya. Dan untuk hari ini saya akan sedikit berbagi cerita terkait sedang memanas ya, atau hot news terkait ditutupnya ekspor minyak sawit ya dan turunannya, termasuk salah satunya adalah minyak jelantah atau YUKO. Di sini kita sharing-sharing aja sih, tidak bermaksud untuk menggurui, nggak bermaksud untuk menggurui, kita sharing-sharing aja terkait penutupan ekspor ini. Ya, penutupan ekspor ini memang resmi ya, disahkan oleh pemerintah. Di sini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memutuskan untuk tutup ekspor sementara ekspor sawit ya, minyak sawit dan turunannya salah satunya YUKO, FEM dan sebagainya seperti itu. Kenapa ditutup? Nah, ada sedikit informasi dan isu ya, bahwasanya para eksportir minyak jelantah atau YUKO itu di dalamnya ada beberapa oplosan ya, ada yang oplosan. Artinya tidak semua yang diekspor itu jelantah, tapi ada oplosannya minyak sawit atau FEM atau CPO seperti itu. Tapi dari pihak eksportir sendiri ataupun pengepul sendiri itu tidak membenarkan berita itu ya, tidak membenarkan isu itu, karena dari kita sendiri ekspor kirim minyak jelantah ya udah isinya jelantah, yang kita kirim ke gudang ya jelantah, tidak ada itu yang namanya oplosan atau sawit atau CPO atau FEM ya. Karena apa? Karena harga FEM aja mahal ya kan, harga FEM aja udah mahal, kemudian minyak sawit juga udah mahal, ngapain kita harus ngoplos seperti itu kan, gitu ya. Nah, kemudian yang namanya eksportir jelantah ya, minyak sawit ataupun di sini kita membahas minyak jelantah ya. Yang namanya ekspor minyak jelantah pasti ada DMO ya. DMO itu seperti pajak lah, seperti itu ya, DMO, domestic margin obligation ya, kalau nggak salah seperti itu artinya. Nah, DMO tersebut itu ya berupa minyak goreng ekonomis ya, bisa kita sebut minyak kita seperti itu. Namun di sisi lain terkait penutupan ekspor ini ada isu juga bahwa regulasi pemerintah ini di 2025 ada perubahan, karena dari pihak pemerintah itu di sini Pertamina juga akan mengolah YUKO atau minyak jelantah untuk menjadikan biodiesel, aftur dan bahan bakar lainnya yang berbahan dasar YUKO atau jelantah. Nah, rumor-rumor tersebut menjadi momok ya bagi pengepul-pengepul yang seolah-olah itu menyalahkan dari pihak pemerintah atau menyalahkan dari Pertamina ya. Tapi di sini saya berjalan di tengah-tengah ya. Artinya di sini saya menyampaikan dalam video ini tidak menyudutkan salah satu pihak ya. Di sini kita sharing-sharing aja. Toh dari pihak AMG, Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia, itu tetap memperjuangkan di dalam rapat-rapatnya, di dalam pertemuannya bersama kementerian, tetap memperjuangkan supaya para eksportir itu bisa open lagi, bisa dibuka lagi untuk kirim PO minyak jelantah ke
negara tujuan, seperti itu. Artinya para pengepul-pengepul yang ada di pelosok daerah ataupun pengepul-pengepul kecil seperti saya itu harus tetap sabar ya, harus sabar. Kita tetap menjaga aturan ya, mengikuti aturan pemerintah yang ada. Kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tapi tetap kita harus memiliki atau mempunyai prinsip ya, prinsip usaha. Kita harus condong kemana nih? Kalau kita mau condong ke Pertamina, oke, kita 100% mendukung Pertamina dengan mengumpulkan minyak jelantah, dapat kompensasi atau komisi itu 5.000 sampai 6.000 kalau tidak salah, seperti itu. Kurang nanti pastinya itu bisa cek aja di My Pertamina, di websitenya ada. Itu antara 5.000 atau 6.000 itu pastinya berapa, saya kurang paham, seperti itu. Jadi intinya untuk teman-teman, jangan berkecil hati atau jangan merasa rugi ya. Yang namanya usaha itu pasti ada ruginya, nggak ada usaha besar itu untung terus, nggak ada, seperti itu. Jadi di sini teman-teman, kita sharing-sharing aja. Kemudian kita membahas kualitas minyak yang ada di Pertamina ya, yang rumornya atau infonya itu FFA 3%. Ya, 3% itu artinya minyak goreng 2 kali pemakaian lah, 2 kali pemakaian itu FFA 3%. Itu yang baru saya dapatkan informasinya seperti itu. Untuk detailnya teman-teman bisa cek langsung di pom bensin ya, di pom-pom atau di gerai-gerai Ukolek milik Pertamina. Ada di pom bensin kota-kota tertentu ya, baru kota-kota tertentu, karena belum di drop semua di beberapa pom bensin, belum ya, di semua pom bensin belum. Kita membahas lagi, balik lagi ke jelantah ya. Dari tahun ke tahun yang namanya jelantah harganya fluktuatif ya, naik turun. Kadang kita ambil contoh aja, kadang Rp1.000, kadang Rp2.000 ya. Kita ambil contoh seperti itu. Kadang bulan ini 1.000, kadang bulan depan, nanti bulan depan bisa naik 2.000 ya. Bulan depannya lagi bisa turun lagi 1.500. Nah, artinya fluktuatif ya. Fluktuatif seperti itu. Jadi teman-teman bisa mensiasati bagaimana caranya kita bisa berbelanja minyak jelantah di lapangan dengan harga yang mungkin bisa dikatakan ketika nanti kita jual kembali itu tidak ada ruginya. Kita tetap dapat margin ya, kita dapat untung, seperti itu. Yang penting kita tetap mengedukasi para masyarakat, tetap positif untuk jangan membuang limbah minyak jelantah ke lingkungan ya, karena dapat mencemari lingkungan. Kita tetap mengedukasi setiap hari, setiap saat ya, untuk selalu mengumpulkan minyak jelantah, jangan dibuang. Kemudian minyak goreng juga 3-4 kali pemakaian itu sudah cukup, kemudian bisa dibuang ya, disisihkan, jangan dibuang, disisihkan di botol atau di jerigen, itu bisa juga. Artinya kita tetap bersosialisasi ya, mensosialisasikan kampanye ini ya, jangan buang limbah minyak jelantah sembarangan, seperti itu. Dari beberapa mitra yang saya temui, pengepul minyak jelantah ya, itu memang banyak yang mengeluhkan terkait regulasi yang terbaru ini di 2025. Tapi teman-teman, kembali lagi, mau maju atau mau mundur. Kalau mau maju ada dua opsi ya. Kita mengikuti pemerintah atau kita mengikuti PT. Namun dalam hal ini PT sementara memang sedang di stop ya, di stop untuk penerimaan minyak jelantah. Karena apa? Karena itu tadi peraturan kementerian ya, sedang tutup ekspor, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang
ingin sharing, tanya-tanya, ya bisa tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain, di like ya, subscribe jangan lupa supaya terus mendapatkan video-video terupdate dari saya. Intinya dalam video ini di sini saya tidak menyudutkan salah satu pihak, tidak menyudutkan pemerintah, tidak menyudutkan perusahaan, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan perusahaan, tidak menyalahkan pengepul kecil. Saya di sini hanya menyampaikan, sharing-sharing aja ya, menyampaikan yang saya tahu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau keliru bisa diluruskan ya di kolom komentar seperti itu. Artinya kita tetap bijak dalam menerima keputusan apapun itu ya, keputusan dari pemerintah. Kita tetap bijak menerimanya, kita tetap positif, tetap maju, tetap semangat ya, bekerja, berusaha ya. Kita tetap semangat. Apapun itu hasilnya, mungkin itu yang terbaik buat kita semua. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.